Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan menyampaikan materi ke-12 mengenai keluarga Bernoulli, De Moivre, Tyler, dan juga Maclaurin. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Saya sendiri Zaskia Herawati dengan NIM 205711021 dan juga rekan saya Ivo Novinda dengan NIM 205711004. Berikut kami akan memaparkan penjelasan dari kami. Pembahasan yang pertama adalah keluarga Bernoulli. Tidak ada keluarga dalam sejarah matematika yang memproduksi matematikawan sama banyak halnya dengan keluarga Bernoulli. Ada beberapa alusin anggota keluarga Bernoulli yang meraih kehormatan baik dalam bidang matematika, fisika, maupun lainnya. Contohnya Nicolas Bernoulli, ayah dari Jacob dan juga Johann yang berasal dari Belgium dan merupakan pengungsi dari Spanyol. Sebelum Jacob, keluarga Bernoulli bukanlah keluarga ilmuwan. Kebanyakan dari keluarga Bernoulli adalah pedagang atau seperti halnya Nicolas sendiri, yaitu sebagai anggota dewan. Dan sebelum pada akhirnya tradisi tersebut berubah pada saat Jacob mulai mendalami matematika. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai keluarga Bernoulli. Selanjutnya akan dijelaskan 3 anggota dari keluarga Bernoulli yang dianggap telah memiliki pengaruh besar bagi matematika dalam berbagai cabang, yaitu Jacob Bernoulli, Johann Bernoulli, dan Daniel Bernoulli. Yang pertama, Jacob Bernoulli. Pada tahun 1676, setelah mempelajari teologi, Bernoulli pindah ke Geneva, di mana dia bekerja sebagai tutor. Di tahun 1681, Bernoulli melakukan perjalanan ke Belanda, di mana dia bertemu dengan banyak matematikawan, dan di antaranya adalah Hudi. Hasil dari perjalanan tersebut, Jacob mulai melakukan korespondensi dengan banyak matematikawan yang berlanjut dalam beberapa tahun. Jacob pulang dari perjalanannya dan kembali ke Switzerland dan mengajar di Universitas in Basel dari 1683 dan memberikan berbagai kuliah mengenai mekanika. Pada tahun 1684, Jacob menikah dengan Judith Stephanus dan mereka memiliki 2 orang anak, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Jacob merupakan profesor dalam bidang matematika di Basel pada tahun 1684. Kedua bersaudara tersebut mulai mempelajari kalkulus yang diperkenalkan oleh Leibniz di dalam naskah yang diterbitkan pada tahun 1684 mengenai kalkulus diferensial. Pada tahun 1690, dia mengusulkan nama integral kepada Leibniz. Jacques mengontribusikan naskahnya sendiri mengenai Acta Eruditorum. Di antaranya, dia menunjukkan jika pada sebuah titik maksimum atau titik minimum, fungsi asal tidak perlu dihilangkan, tapi dapat dinyatakan memiliki nilai tak hingga atau diasumsikan sebagai bentuk tak tentu. Jacob memiliki pengetahuan terkini mengenai permasalahan populer, banyak diantaranya yang dia pecahkan secara independen atau tersendiri. Di antaranya adalah menemukan persamaan kentenari, diatraktik, isokrom. Isokrom disebut sebagai persamaan dari bidang kurva yang mana sebuah objek dapat jatuh dengan keseragaman kecepatan vertikal, dan Bernoulli menunjukkan bahwa kurva yang diperlukan adalah parabola semikubikal. Jacob memiliki banyak rasa keterkaitan terhadap kurva-kurva dalam kalkulus, dan satu kurva memiliki nama, yaitu Lemniscate of Bernoulli yang diberikan dalam persamaan polar R² sama dengan A cos 2 derajat. Karya Jacob lainnya adalah Ars Conjectandi yang dipublikasikan di Basel pada tahun 1713, 8 tahun setelah kematian Ars. Conjectandi adalah salah satu karya awal dalam bidang peluang. Ars Conjectandi terbagi menjadi 4 bagian. Keluarga Bernoulli selanjutnya adalah Johann Bernoulli, yang lebih dikenal sebagai Jean atau Johannes, adalah seorang ahli matematika Swiss dan merupakan salah satu dari banyak matematikawan terkemuka dalam keluarga Bernoulli. Johann lahir pada 6 Agustus 1667. Dia adalah ayah dari Nicolas II Bernoulli, Daniel Bernoulli, dan juga Johann Bernoulli II, serta paman dari Nicolas I Bernoulli. Johann yang lahir di Basel adalah putra dari pasutri Nicolas Bernoulli dan juga Margaretha Schauner. Ia mulai belajar kedokteran di Universitas Basel. Namun, Johann Bernoulli tidak menikmati belajar di kedokteran dengan baik dan mulai mempelajari matematika dari kakaknya,
yaitu Jacob. Johann Bernoulli dikenal karena kontribusinya untuk kalkulus. Setelah tahun 1964, Johann Bernoulli telah merencanakan untuk menjadi profesor Yunani di Universitas Basel, mengambil alih sebagai guru besar matematika. Kemudian, ia melakukan perjalanan ke Paris untuk terlibat dalam banyak percakapan matematika yang mendalam. Di sana, ia bertemu dengan I. Hopital dan mengerjakan The I. Hopital Calculus. Setelah Johann meninggalkan Paris, The I. Hopital menerbitkan buku kalkulus pertamanya yang mencakup apa yang sekarang kita sebut dengan aturan I. Hopital. Menurut Johann, kalkulus adalah studi menemukan garis singgang kurva, daerah di bawah kurva, minimum dan maksimum, dan masalah geometris serta analitik lainnya. Selain dalam memperdalam ilmu kalkulus, Johann juga berkontribusi menemukan solusi ke Tanari, hukum Bernoulli, Bernoulli's identity, dan masalah Brick-Tor-Round. Selanjutnya adalah Daniel Bernoulli. Minat Daniel sebenarnya matematika, tetapi dengan alasan tidak memiliki uang, maka dikirimlah Daniel untuk mempelajari obat-obatan di Universitas Basel. Sebelum belajar obat-obatan, Daniel mempelajari teori ayahnya tentang energi kinetik dan mengaplikasikannya pada fisika dan juga dunia kedokteran. Tidak dapat menghambat hobi anaknya, terpaksa sang ayah mendukung sepenuhnya, terlebih setelah kakak Daniel, yaitu Nicholas III, meninggal karena mengidap penyakit demam tinggi. Di umur 23 tahun, Daniel menjadi profesor matematika di St. Petersburg yang didirikan Nicholas I. Karya matematika Daniel mencakup kalkulus, persamaan diferensial, teori probabilitas, teori tentang getaran dawai, meneliti teori kinetik gas, dan menyelesaikan problem-problem dalam matematika terapan. Sebagai tambahannya, Daniel Bernoulli adalah penemu disiplin ilmu fisika matematika. Karya puncak Daniel adalah hidrodinamik yang dikembangkan olehnya. Karena karyanya, Daniel meraih penghargaan dari Akademi Perancis sebanyak 10 kali dalam beberapa kali kesempatan. Setelah keluarga Bernoulli, selanjutnya ada De Moivre. Ia pertama kali menemukan rumus Binet. Dia juga orang pertama yang mengendalikan teorema batas pusat. De Moivre membaca beberapa karya tentang matematika sendiri, termasuk Elemen de Mathématiques. Pada tahun 1684, De Moivre pindah ke Paris untuk belajar fisika, dan untuk pertama kalinya ia mengikuti pelatihan matematika formal dengan pelajaran privat dari Jacques Ozanam. Pada 28 Agustus 1687, setibanya ia di London, De Moivre adalah ahli matematika yang kompeten dengan pengetahuan yang baik tentang banyak teks standar. De Moivre memelopori pengembangan geometri analitik dan teori probabilitas dengan memperluas karya para pendahulunya, khususnya Christian Huygens dan beberapa anggota keluarga Bernoulli. Dia juga menghasilkan buku teks kedua tentang teori probabilitas yang berjudul The Doctrine of Chance, sebuah metode untuk menghitung probabilitas peristiwa yang sedang dimainkan. Ada dua penamaan formula yang dianggap sebagai hasil dari De Moivre. Yang pertama, ada prioritas. Mengenai distribusi Poisson, pertama kali diperkenalkan oleh De Moivre. Yang kedua, ada perkiraan Stirling. Pada tahun 1730, De Moivre menerbitkan bukunya Miscellanea Alaicistica de Cerbus et Quadratus, yang mana menyertakan tabel-tabel log. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ibu Nopinda akan membahas pembahasan berikutnya, yaitu mengenai Taylor. Brock Taylor lahir pada tanggal 18 Agustus 1685 di Edmonton, Inggris. Ayahnya yang itu bernama John Taylor dan ibunya yaitu bernama Olivia Tempest memiliki kondisi keuangan yang sangat stabil. Taylor diberi pelajaran di rumah sebelum dia memulai belajar di St. John's College di Cambridge. Dia mendapat gelar LLB di tahun 1709 dan LLD di tahun 1714. Dia sangat tertarik di bidang seni dan musik. Hanya saja ia merasakan cinta pertamanya pada matematika. Dia menggambarkan kemampuannya yang tidak biasa di bidang matematika dengan menuliskan karya tulis yang penting sebelum kelulusannya.
Hanya saja karya itu baru diterbitkan pada tahun 1714 di catatan Philosophical Transaction of the Royal Society. Tulisan ini memberikan penjelasan tentang guncangan pada tubuh. Taylor juga memberikan solusi dari hukum Kepler sampai Moquin di tahun 1712. Adapun kehidupan pribadi dari Brock Taylor ini dimulai ketika dia sangat sukses di pekerjaannya. Kehidupan pribadinya didera banyak masalah. Di tahun 1721, dia jatuh cinta dengan Nona Bradgate yang bukan berasal dari keluarga kaya seperti dirinya, sehingga pernikahan mereka mendapatkan kritik yang tajam dari ayah Taylor. Karena hal inilah maka hubungan antara Taylor dan ayahnya menjadi renggang selama beberapa tahun. Di tahun 1723, istrinya Taylor meninggal karena melahirkan sekaligus anak yang dilahirkannya. Setelah mendapatkan cobaan yang kuat, Taylor kembali tinggal bersama ayahnya dan hubungan ayah dan anak ini dengan cepat membaik. Selanjutnya, Taylor menikah lagi dengan Sabetha Swarbright di tahun 1725. Hanya saja, ayah Taylor hanya hidup selama 4 tahun. Setelah itu, ayahnya meninggal pada tahun 1729. Tragedi itu tidak berhenti sampai di situ. Istri keduanya juga meninggal pada tahun 1730 ketika melahirkan seorang anak perempuan. Hanya saja kali ini anaknya dapat bertahan hidup. Adapun kontribusi Taylor di bidang matematika yaitu di saat Taylor menjadi sekretaris komunitas, peneliti membuktikan bahwa dia sangat produktif di bidang matematika. Dia menulis 2 buku yang sangat signifikan. Yang pertama yang berjudul Methodus Intractorum Directa and Inversa, yang kedua Linear Perspective yang diterbitkan pada tahun 1715. Edisi kedua dari buku tersebut terbit pada tahun 1717 dan 1719. Naskah Taylor yang berjudul Linear Perspective berisi ilmu yang hampir akurat dibandingkan pendahulunya. Dia juga menerbitkan 13 artikel di berbagai topik seperti pergerakan, kapilaritas, termometer, dan magnetik. Dia menambahkan cabang baru di bidang yang dikenal sebagai Calculus of Finite Differences. Taylor juga ditambahkan ke cabang matematika baru yang sekarang disebut kalkulus terbatas dari perbedaan, jadian integrasi dengan bagian, dan ditemukan yang dikenal merayakan seri Taylor sebagai perluasan. Taylor juga seseorang yang menemukan integration of parts dan juga serial yang diberi judul Taylor Expansion. Berikutnya, dia juga mempunyai karya yang bernama Contemplatio Philosophica yang diterbitkan setelah dia meninggal oleh cucunya Sri William Young di tahun 1793. Karyanya yang lain yang muncul seperti terjemahan filsafat False yang berisi percobaan yang dilakukan Taylor kepada magnetik, juga membuat beberapa aplikasi dari kalkulus yang dituliskan di bukunya yang berjudul Methodus. Brock Taylor adalah ahli matematika yang hebat yang meninggal pada tahun 1731. Dia telah memberikan kontribusinya yang besar di pengetahuan akan dunia matematika. Dia dimakamkan di halaman gereja St. Agnes di Soho. Deret Taylor dari sebuah fungsi real atau fungsi kompleks yang terdefinisikan tak terhingga dalam sebuah persikatan. Sebuah bilangan real atau kompleks adalah deret pangkat. Adapun rumus deret Taylor dapat dilihat sebagai berikut. Ini adalah contoh dari rumus deret Taylor dan ada yang lebih ringkas dibandingkan rumus tersebut, yaitu sebagai berikut. Dari rumus ringkas ini dapat kita ketahui bahwa dengan n melambangkan faktorial n dan melambangkan nilai dari turunan ke n daripada titik A turunan ke 0 dari didefinisikan sebagai itu sendiri. Dan 0 faktorial didefinisikan sebagai 1. Dalam kasus di mana A sama dengan 0, deret ini disebut juga deret Maclaurin. Colin Maclaurin ini lahir di bulan Februari pada tanggal 1698 Kilomandan, Argyllshire di Skotlandia. Dia meninggal pada tanggal 14 Juni 1746 di Edinburgh. Dia ahli matematika Skotlandia yang mengembangkan dan memperluas karya Sir Isaac Newton di bidang kalkulus, geometri, dan gravitasi.
McLaurin ini bisa disebut sebagai anak yang ajaib karena ia masuk Universitas Glasgow pada usia 11 tahun dan pada usia 19 tahunnya ia terpilih sebagai profesor matematika di Marischal College Aberdeen dan 2 tahun kemudian ia menjadi rekan dari Royal Society of London. Saat ini, Maclaurin diperkenalkan dengan Newton dalam karya pertamanya yang berjudul Geometri Organik dengan deskripsi kurva linear universal. Maclaurin mengembangkan beberapa teorema yang mirip dengan beberapa teorema Newton-Principia, memperkenalkan metode menghasilkan penampang berbentuk kerucut, misalkan seperti lingkaran, elips, hiperbola, dan parabola, yang menyandang namanya dan menunjukkan bahwa jenis kurva tertentu dari derajat ketiga dan keempat dapat digambarkan dengan pepotongan dan sudut yang dapat digerakkan. Atas rekomendasi Newton, ia diangkat menjadi profesor matematika di Universitas Edinburgh pada 1725. Karya Maclaurin yang lain seperti Aljabar, Treatise of Algebra dipublikasikan pada tahun 1748, sekitar 2 tahun sebelum dia meninggal. Treatise of Algebra berisi hukum menyelesaikan persamaan-persamaan simultan dengan menggunakan determinan, yang 2 tahun lebih dulu dari karya Cramer dalam subjek yang sama yang berjudul Introduction I Analysis des Leibniz Corpus Algebraicae. Karya Maclaurin ini adalah karya paling populer dari seluruh karya-karyanya, di mana buku ini sudah dicetak ulang sebanyak 6 kali sampai tahun 1796. Walaupun demikian, orang lebih banyak mengenal karya penyelesaian simultan dari karya Cramer dibandingkan dengan karya Maclaurin. Deret Maclaurin merupakan kasus khusus dari deret Taylor, yaitu deret Taylor dengan fungsi yang diekspansi di sekitar C sama dengan 0. Deret Maclaurin disebut juga dengan deret Taylor baku. Contoh dari deret Maclaurin dapat kita lihat dari persamaan berikut. Persamaan inilah yang disebut dengan deret Maclaurin. Mungkin ini saja yang dapat kami jelaskan mengenai keluarga Bernoulli, De Moivre, Taylor, dan Maclaurin. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Dan bagi teman-teman ada yang belum mengerti atau paham mengenai penjelasan dari kami, boleh bertanya langsung atau melalui komentar. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.